bagaimana Anda menghadapi kegagalan. Waktu Anda gagal harus seperti apa? Karena kita semua akan gagal. Katakan kepada teman saudara, lo akan gagal. Ini bukan nubuat. 1, 2, 3. Anda akan gagal. Kita semua akan gagal. Saya mau menyampaikan ini kepada teman-teman yang nonton dari Papua hingga Sumatera. Anda juga akan gagal, pernah gagal, barangkali sedang gagal. Karena gagal adalah bagian dari proses. Ya kan? Siapa yang tidak pernah gagal angkat tangan? Saya kasih HP saya. Pernah gagal ya? Bu Lydia pernah gagal? Dalam bidang apa? Ya, belajar jualan kue gagal. Ya, sering gagal. Ya, di sini dulu ada yang belajar bikin jualan mie, gagal, 2 hari tutup. Ya kan? Ada yang dulu pernah buka warung di depan sana waktu kita masih ya gagal, ya kan? Bikin itu namanya soki-soki, gagal, ya kan? Jadi kita semua pernah gagal. Gagal itu normal, katakan kepada teman saudara. Amin. Itu cara pandang, gagal itu normal. Gagal bukan sesuatu, wow. Di dunia ini hanya ada orang yang gagal, hanya saya yang gagal. Salah, RT-mu gagal, lurahmu gagal, bahkan presidenmu sekarang ini dulu pernah gagal. Waktu nyalon jadi wakil presiden gagal. 2 kali nyalon presiden gagal. Gagal itu normal. Amin. Yang kedua, pahami dulu sebelum saya masuk ke intinya. Gagal itu tidak fatal. 1, 2, 3. Jadi kalau Anda gagal, jangan pikir habislah riwayatku. Saudara-saudara, jangan percaya lagu cukup sekali itu ya. Jangan dinyanyikan lagi itu. Anda yang lahir setelah tahun 80-an enggak tahu lagu itu. Bu Lydia tahu lagunya gimana, Bu? Nah, bilang jangan percaya. Karena Pak Roni itu gagal berkali-kali. Ya kan? Kok masih nyoba lagi sampai dapat Bu Rina, ya kan? Coba sebelum Bu Rina ada berapa wanita yang pernah coba dipacari coba. Gagal, ya kan? Gagal itu normal dan gagal itu tidak fatal. Jadi kalau saudara baru gagal sekali, coba lagi, 2 kali, coba lagi. Iya kan? Kolonel Sanders mencoba sampai 100 kali menawarkan resepnya. Akhirnya yang ke 101 atau yang ke 105 dibeli orang. Lahirlah Kentucky Fried Chicken. Sekarang saudara berdekatan dengan Kentucky Fried Chicken. Kalau dia 5 kali gagal kemudian cukup 5 kali, tidak ada yang namanya Kentucky Fried Chicken. Saudara-saudara, dalam hidup ini gagal itu tidak fatal. Yang ketiga, gagal itu bukan final. 1, 2, 3. Jadi gagal bukan akhir segalanya. Yang berikutnya, gagal itu vital. 1, 2, 3. Artinya Anda perlu gagal. Karena untuk berhasil, biasanya harus lewat gagal dulu. Jadi waktu Anda gagal, saudara harusnya senyum. Wow, haleluya. Saya diizinkan gagal ini. Berarti Anda sedang dalam perjalanan untuk menuju. Nah, sekarang ini sikap Anda. Sikap yang baik pada waktu Anda diizinkan gagal. Nomor 1, ambil tanggung jawab. Kalau Anda diizinkan gagal, ambil tanggung jawab. Jangan cepat-cepat mengatakan, wah, saya ini gagal nih, betul-betul bad luck nih. Saya salah ngambil harinya nih. Harusnya kalau saya pacaran, waktu mau nembak orang itu harus Jumat Kliwon. Ini salah harinya, ya kan? Siapa yang kalau mau melangkah harus mendengar suara burung dulu. Kalau di Seram itu ada burung tertentu yang
Kalau saudara lagi mau melakukan sesuatu dan burung itu ada, Anda harus pulang. Itu hari sial buat saudara-saudara. Gagal itu bukan good luck atau bad luck. Sebab kalau gagal itu good luck and bad luck, Anda tidak mau ambil tanggung jawab. Jadi kalau saudara ujian tidak lulus, jangan disalahkan setan. Tidak ada hubungannya dengan setan. Kalau saudara melamar, anak orang tidak diterima, jangan menyalahkan orang lain. Kalau Anda tidak mau mengambil tanggung jawab, kemudian mencari kambing hitam, Anda tidak akan pernah belajar dari kegagalan. Amin. Tengok teman saudara, ambil tanggung jawab. Saudara-saudara yang lagi nonton di rumah, kalau Anda diizinkan gagal, jangan nyari kambing hitam. Jangan nyalain teman, tetangga, mertua, Pak Lurah. Anda yang harus ambil tanggung jawab, saya gagal. Dan setelah itu apa? Yang kedua, belajar dari kesalahan. Kenapa Anda gagal? Kenapa Anda tidak terima? Saudara-saudara, ambil tanggung jawab. Kalau perlu saudara tanya kepada panitia, kira-kira kenapa saya tidak bisa jadi juara ya? Oh, satu, suaramu tidak cocok dengan irama musiknya, nadanya, ya kan? Misalkan saudara ikut lomba bintang radio, misalkan, ya kan? Atau saudara ikut lomba pidato atau apa, mungkin saudara harus tanya, kok saya tidak bisa masuk 15 besar, 30 besar, kenapa? Ya kan? Kemarin Airin masuk 30 besar apa Miss Universe Indonesia, ya kan? Setelah itu dia tidak masuk, kenapa? Ya ternyata yang masuk yang pengalaman dan dia terima. Tidak masalah. Bisa masuk 30 besar di seluruh Indonesia, itu sudah luar biasa. Pengalaman, nanti lain kali bisa nyoba lagi. Ternyata lebih banyak yang dipilih memang yang sudah dikenal. Ya, bintang-bintang dan kebanyakan yang M, bukan yang K. Ya kan? Nah, saudara-saudara terima, tidak perlu marah. Iya kan? Amin. Haleluya. Belajar dari kesalahan. Setiap kali Anda diizinkan oleh Tuhan menghadapi kegagalan, di setiap kegagalan itu ada pembelajaran. Jangan selalu menyalahkan atau waktu saudara gagal langsung saudara tunduk pulang dan menyanyikan oh ya nasib. Tidak boleh. Udah nasib saya. Memang saya sudah ditakdirkan gagal. Saya memang kakek nenek saya gagal, bapak ibu saya gagal, Pak D gagal, semua satu kampung gagal. Saya lahir dari kampung gagal. Anda tidak boleh putus asa kemudian mengambil keputusan, memang saya sudah ditakdirkan gagal. Orang yang sudah membuat keputusan, wah saya diciptakan untuk gagal, Anda tidak akan pernah belajar dari kegagalan. Amin. Kembali kepada Yusuf. Yusuf itu hebat sekali. Makanya kalau dia ada hari ini, saya undang dia untuk ngajar saudara-saudara. Bagaimana bisa keluar dari kegagalan berkali-kali. Saudara-saudara, Yusuf menyadari bahwa di dalam kegagalan selalu ada pembelajaran. Maka dia tidak peduli dengan ditaruh di rumah Potifar, ditaruh di penjara. Dia mengoptimalkan karunia-Nya, makanya dia tidak peduli. Dimanapun dia berada, selalu belajar. Selalu dimanapun Tuhan taruh Anda, selalu belajar. Karena setiap tempat transit dalam hidup, itu ada pembelajaran. Ya kan? Amin. Haleluya. Tengok teman saudara, belajarlah dari setiap kesalahan. Amin. Semua kita pernah gagal, semua pernah membuat kesalahan, tetapi di setiap kesalahan selalu ada pembelajaran.
Amin. Jadi kalau saudara sedang menemui kesalahan, menghadapi kesalahan, jangan hanya hidup dalam penyesalan. Penyesalan tidak mengubah, yang mengubah pertobatan. Jelas ya? Semua orang pernah salah, semua orang pernah gagal. Jangan membiarkan kegagalan menjadi tempat penyesalan yang tidak membawa pada perubahan. Kegagalan baru bisa berguna ketika Anda mau belajar dari kegagalan. Kita semua pernah gagal. Saya pernah gagal, saudara pernah gagal. Amin. Yang ketiga, ketahuilah bahwa kegagalan adalah bagian dari kemajuan. Katakan, kegagalan adalah bagian dari kemajuan. Ulangi lagi. Kegagalan adalah bagian dari kemajuan. Jadi kalau gagal, jangan jongkok. Kalau Anda lagi jatuh, jangan langsung berbaring di situ sampai mati. Bangkit, jalan. Walaupun tertatih-tatih atau jalan sementara atau jalan pelan, tapi jalan. Istilahnya begini, kalau Anda sedang berada di tikungan, jangan jongkok di tikungan, nanti tabrak mobil. Jalan meskipun harus pelan. Dalam hidup ini kadang-kadang Tuhan izinkan Anda untuk mengalami kegagalan, tetapi kegagalan itu bisa dipakai sebagai batu loncatan menuju pada kemajuan. Siapa yang minggu-minggu kemarin mengalami kegagalan? Atau bulan ini mengalami kegagalan dalam sesuatu? Dan saudara menengok kembali dan mengatakan, wow, saya belajar sesuatu dari kegagalan ini. Dan sekarang saya mulai belajar lebih baik lagi. Saya mengalami kemajuan. Saudara, kegagalan adalah sebuah proses yang baik yang bisa menolong Anda untuk menjadi lebih baik. Saya punya pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Jadi saya diundang di Amerika di sebuah acara yang internasional. Namanya National Religious Broadcast Conference. Jadi semua insan media, film, radio, internet kumpul. Kira-kira mungkin ada 5.000 orang. Dan saya diberi kesempatan untuk khotbah 30 menit. Dan saudara-saudara, sebelum khotbah dimasukkan di ruangan istimewa VIP oleh panitia. Dan waktu saya duduk, tiba-tiba ada orang yang menyalami saya. Dan dia menyalami saya sambil mengatakan, I'm Chuck Swindoll. Saudara tahu Chuck Swindoll, pengkhotbah internasional yang sangat terkenal. Dan dia mengatakan, Brother Paulus, I'm looking forward to hear from you. Waktu dia bilang, saya menantikan, saya mau dengar khotbah Anda, saya langsung gemetar. Karena dia ini, selama ini saya mendengarkan dia. Saya ambil khotbahnya dia kadang-kadang. Saya belajar dari dia. Nah, ini orang yang menjadi seperti tokoh yang saya idolakan, tiba-tiba saya mau mendengar khotbah kamu. Saudara, saya langsung gemetar. Nah, saya lupa minum sebelum khotbah. Ya kan? Jadi apa yang terjadi waktu saya berdiri, saya ingat I'm looking forward to hear from you, langsung kering tenggorokan saya. Saya langsung gemetar, panik, saudara. Sehingga sementara khotbah itu, waduh, saya merasa tidak tenang karena panik. Nah, pengalaman itu, saudara, kalau siapapun yang akan mendengarkan khotbah saudara, khotbah harus tenang. Itu pelajaran. Nah, sejak saat itu dalam forum-forum internasional, kalau saya bicara, saya coba menenangkan diri. Karena apa? Panik itu membuat tenggorokan kering. Saudara, kalau saudara khotbah, belum apa-apa udah takut dulu, tenggorokanmu kering. Jadi jangan lupa bawa air. Atau jangan lupa minta air, karena itu bisa menjadi musibah buat saudara-saudara. Jadi itu yang penting. Nomor 1,
ambil tanggung jawab. Nomor 2, belajar dari kesalahan. Nomor 3, kegagalan adalah bagian dari kemajuan. Nah, kalau kegagalan adalah bagian dari kemajuan, maka sikap kita harus positif terhadap kegagalan. Amin. Tadi saya katakan gagal itu normal, gagal bukan fatal, gagal tidak final, gagal itu vital. Artinya kita perlu gagal. Gagal itu bagian dari proses kehidupan. Maka tersenyumlah kepada kegagalan. Coba sekarang tutup matamu, tengok kegagalan masa lalumu, bayangkan, dan sudah mengatakan terima kasih kegagalan. 1, 2, 3. Tidak usah nangis, saya bilang terima kasih kepada kegagalan. Anda pernah gagal, Anda diizinkan gagal, dan sekarang Anda belajar, gagal itu bagian dari hidup. Gagal itu bagian dari kemajuan. Makanya waktu Anda diizinkan gagal, atau saudara melakukan suatu salah, kemudian dimarahi, ditegur, harusnya Anda berterima kasih. Karena itu bagian dari proses. Amin. Terima kasih kegagalan. 1, 2, 3. Yang keempat, supaya Anda bisa menggunakan kegagalan sebagai bagian dari batu loncatan, menjaga sikap positif. 1, 2, 3. Jadi waktu Anda gagal, tetap positif. Bahwa itu adalah bagian dari proses. Jangan berpikir negatif, jangan mencari kambing hitam, jangan bad luck, jangan saudara berasumsi yang macam-macam. Gagal itu bagian dari proses, maka selalu berpikir positif. Amin. Maka saya suka ayatnya Rasul Paulus. Segala perkara Tuhan turut bekerja sama. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama dalam segala perkara, termasuk waktu gagal. Termasuk waktu kita tidak mencapai target, termasuk pada waktu kita diizinkan mengalami kerugian, termasuk yang nonton, Anda mungkin diizinkan bangkrut hari ini. Ya kan? Anda kehilangan segalanya seperti Ayub. Atau Anda mengalami penolakan atau kekalahan. Itu bagian dari proses, harusnya Anda belajar dan bersikap positif dalam situasi seperti itu. Amin. Hafalkan ini ya. Nomor 1, ambil tanggung jawab. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Gagal adalah kesempatan menguji asumsi. Kesempatan untuk menguji asumsi atau gagasan. Mungkin ada yang salah dengan gagasan saudara. Ya kan? Mungkin ada sesuatu yang tidak tepat. Mungkin ada sesuatu yang salah. Yang saudara terapkan sebagai landasan dari perbuatan Anda. Pada waktu Anda diizinkan gagal, coba dicek, kenapa saya gagal? Di setiap perbuatan saudara itu ada pikiran atau gagasan. Semua kelakuan minta restu gagasan. Ya kan? Nah, kalau Anda gagal, yang harus ditinjau kembali adalah asumsi atau gagasan di balik itu. Jelas ya? Ini contoh, ada orang jualan ayam geprek 4.000. Sekarang sudah tidak ada lagi. Ayam geprek sama nasi 4.000. Kenapa gagal? Pasti ada asumsi, ya kan? Pasti ada gagasan di balik itu. Ayam 4.000 jualan di LC Intan. Kemudian di LC Intan ini, saudara-saudara tahu, semua orang yang lewat sini ini pasti cepat. Karena ini jalan terobosan. Tapi mengapa saudara belajar dari McDonald? Mengapa McDonald seringkali membangun restorannya di perempatan? Karena disitulah banyak orang
berhenti atau perempatan tuh orang pasti ada lampu merahnya. Sementara nunggu lampu merah, lihat kan? Ada logo di situ. Di balik keputusan itu ada asumsi, ada gagasan. Semua, tidak ada perilaku yang tanpa minta gagasan. Ya kan? Kenapa hari ini rambutmu diikat, Novi? Kenapa? Di balik kamu mengikat rambut itu pasti ada gagasan. Ya kan? Betul atau tidak? Kenapa? Selfie, kenapa rambutmu tidak diikat? Seperti Novi. Ya? Karena ada orang yang suka lihat rambut saya terurai. Misalkan aja, ya kan? Selalu di balik setiap perbuatan Anda itu ada pikiran. Di balik setiap kegagalan selalu ada asumsi. Ya kan? Wah, kalau saya nikah dengan anaknya Pak Lurah, pasti saya akan bahagia. Saudara kejar-kejar anaknya Pak Lurah. Ya kan? Setelah nikah, saudara ternyata tidak bahagia. Yang disalahkan siapa? Pak Lurah? Salah, yang disalahkan gagasanmu yang mengatakan nikah dengan anak Pak Lurah pasti bahagia. Salah. Itulah sebabnya gagal adalah waktu untuk mengevaluasi asumsi. Jelas ya? Amin. Berikutnya, ini pelajaran yang bagus, saudara-saudara. Tulis baik-baik. Ambil resiko yang baru. Kegagalan adalah saatnya Anda mengambil resiko yang baru. Anda harus mengambil resiko itu. Setiap keputusan selalu ada resiko. Bahkan tidak mengambil keputusan juga membawa resiko. Jadi saya mengatakan kembali kepada filmnya Forever Young. Saya sudah berceritakan cerita seorang pemuda yang jatuh cinta, takut mengatakan cinta. Ini pemuda-pemuda lo jangan penakut ya. Kalau kau jatuh cinta nyatakan aja. Saya cinta kamu. Kamu mau tidak? Kalau dibilang saya tidak suka kamu. Puji Tuhan. Yang penting saya sudah menyampaikannya. Jadi ambil resiko. Bahwa setiap keputusan saudara selalu membawa resiko baru. Iya kan? Haleluya. Mana lebih baik menyatakan atau tidak menyatakan? Karena dua-duanya bawa resiko. Ya? Benar. Apa untungnya dan apa ruginya? Berani mencoba. Iya kan? Berani coba. Misalkan Nixon kau naksir seseorang di sebelah kirimu nih. Misalkan. Coba aja, ya kan? Sebentar lagi kamu akan pulang. Sampaikan, jangan sampai kamu sudah sampai di Sumba, ya kan? Dia diambil orang. Misalkan aja. Maka beranilah menyampaikan, saya mencintai kamu, ya kan? Kalau dia mengatakan, mohon maaf ya, saya sudah menjadi milik orang lain. Artinya, kamu sudah tahu risiko, ternyata dia sudah menjadi milik orang lain. Kamu tidak salah, kamu punya kesempatan untuk memilih yang lain. Daripada selama ini kamu memendam rasa, kemudian tersiksa tiap malam. Karena tidak berani menyampaikan. Lebih baik kau sampaikan. Ya. Semua cewek yang di sini sampaikan saja, 1, 2, 3. Sampaikan saja, semua bilang 1, 2, 3. Tambah, Nison sampaikan saja 1, 2, 3. Iya, sampaikan saja. Nah, ingat film Forever Young ya, ingat film Forever Young yang dibintangi oleh Mel Gibson. Dia ini sudah atur di restoran, sudah bilang sama pemilik restoran, tolong siapin bunga, makanan yang enak, bahkan siapin segalanya. Malam ini saya mau nembak, malam ini saya menyatakan cinta kepada pacar saya. Tapi udah duduk berdua, udah makan makanannya habis.
Tidak berani mengucapkan cinta. Sampai akhirnya yang punya warung ini bolak-balik lihat jamnya. Karena warung mau ditutup. Dia juga tidak menyatakan cintanya karena takut. Takut resiko. Nah akhirnya mohon maaf, ini sudah lewat 30 menit, warung harus ditutup. Dia pulang belum sempat menyatakan cinta. Besok dia ikut program pengawetan manusia. Dia dimasukkan di seperti kapsul besar yang didinginkan selama 50 tahun. Nanti saudara lihat filmnya Forever Young, lihat di YouTube ada. Jadi setelah 50 tahun lewat proses itu dia keluar wajahnya udah tua, udah keriput, udah 70-an. Dia masih mencari sekarang di mana pacarnya. Saudara cari dia dapat kabar pacarnya sudah pindah ke pulau lain. Dia sewa pesawat, dia terbang sendiri, dia mendarat di pulau itu, dia temui pacarnya, udah 70 tahun. Akhirnya dia menyatakan cinta menikah. 70 tahun nikah dapat apanya? Tengok temanmu bilang ambil resiko. Membuat keputusan ya dan tidak, dua-duanya mengambil resiko. Hidup ini segalanya beresiko. Saudara-saudara, buat saya lebih baik mengambil keputusan dan siap menanggung resiko, tetapi tahu dan bisa belajar daripada sama sekali tidak membuat resiko yang juga akan membawa resiko. Waktu Anda tidak membuat keputusan, Anda juga sedang membuat resiko. Amin. Terakhir. Gagal itu tidak pernah berhenti. Tahu maksudnya? Jangan pikir dalam hidup ini sekali gagal tidak akan pernah gagal lagi. Kegagalan adalah bagian yang akan terulang kembali dalam hidup saudara. Jadi jangan pernah menuntut kesempurnaan. Karena kalau Anda menuntut kesempurnaan kemudian tidak berani mencoba dan tidak berani gagal, Anda tidak belajar. Amin. Siap gagal? Siap gagal. Jadi ini kesalahan-kesalahan beberapa orang. Orang berpikir bahwa kegagalan dapat dihindari. Ternyata tidak. Ini kesalahan. Oh, saya bisa menghindari kegagalan. Tidak, Anda pasti akan pernah gagal. Kegagalan tidak bisa dihindari. Orang berpikir bahwa kegagalan adalah sebuah peristiwa. Kenyataannya bukan, sebuah seri kehidupan. Gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Orang-orang melihat kegagalan sebagai musuh. Ternyata bukan. Gagal bisa menjadi sahabat menuju kemajuan. Maka katakanlah kepada temanmu, bersahabatlah dengan kegagalan. 1, 2, 3. Orang berpikir bahwa kegagalan adalah sebuah stigma. Kenyataannya tidak. Fakta bahwa Anda gagal bukan berarti Anda produk yang gagal. Saya ulangi lagi ya. Fakta Anda pernah gagal bukan berarti Anda produk yang gagal. Jadi kalau Anda diizinkan gagal, saudara bilang kepada Tuhan, Tuhan kelihatannya ini saya produk gagal ini. Kok saya gagal. Jangan salahkan penciptanya, jangan salahkan pabriknya. Kalau Anda salah bukan karena pabrik, mungkin karena Anda tidak ikut buku manual.
Anda baru beli motor, di buku manual dibilang bahan bakarnya bensin. Anda isi dengan jus tomat. Yang salah pabrik atau yang beli? Yang beli. Jadi kalau Anda gagal jangan menyalahkan pabrik. Anda salahkan dirimu sendiri. Ambil tanggung jawab karena tidak membaca buku manualnya.